Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Tungke, seorang mahasiswa profesi apoteker Universitas Hasanuddin tahun ajaran 2021 dengan nomor induk mahasiswa N 014 20 20 92. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan sebuah simulasi bagaimana cara apoteker mendiskusikan terkait masalah pengobatan terhadap dokter. Jadi tugas ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi nilai mata kuliah komunikasi dan konseling kelas A. Baik, langsung saja kita beralih ke videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Permisi dok, apakah dokter ada waktu luang untuk saya membicarakan sesuatu? Ya, sekarang juga bisa. Kebetulan saya lagi lowong. Oh iya dok, jadi begini dok, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah pasien dengan atas nama Wahyu, umur 50 tahun, ditangani oleh dokter? Wahyu? Oh iya betul. Kenapa dengan pasien tersebut? Oh iya dok, maaf dok, sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana menurut dokter tentang terapi yang dijalani oleh pasien ini dok? Berhubung sudah beberapa hari ini kadar glukosa darah dan HbA1c-nya belum mengalami penurunan, bahkan masih di atas nilai normal dok. Dan itu pun terhitung sangat tinggi dok. Iya kah? Perasaan kemarin saya sudah meresepkan obat terhadap pasien tersebut. Nah sekarang saya mau tanya, apakah Anda sebagai seorang apoteker telah memperhatikan dengan baik obat yang saya resepkan? Dan apakah Anda sudah memantau dengan setiap saat bahwasannya pasien ini telah mengkonsumsi obatnya dengan teratur? Karena jangan sampai obat yang kami resepkan itu malah terjadi kegagalan terapi karena ketidakpatuhan oleh pasien. Ya dok, sudah. Nah hal inilah yang mendorong saya untuk menemui dokter. Karena pasien tersebut sudah mentolerir obatnya dengan baik, namun tidak ada perubahan yang signifikan yang dialami oleh pasiennya dok. Oh iya, begini saja. Karena obat yang saya resepkan yaitu metformin 100 mg dan glipisid 10 mg per oral per 12 jam belum berefek, saya sarankan silahkan Anda melakukan perhitungan dosis dengan baik dan silahkan tingkatkan dosis terapinya. Dan ingat, lakukan pemantauan terapi dosis obat karena jangan sampai terjadi overdosis pada pasien ini. Ingat, keselamatan pasien yang paling utama. Oh iya, terima kasih dok atas masukannya. Maaf dok, bisakah saya menyarankan alternatif lain dok? Hah? Ya? Apa itu? Oh iya, jadi begini dok, setelah saya mengamati terapi yang diterima pasien yaitu metformin dan glipisid, di mana kedua obat ini kerjanya mengurangi asupan glukosa baik dari eksternal maupun dari proses glikogenesisnya, dan juga ada kerjanya itu meningkatkan sensitivitas insulin. Nah dari kedua obat ini tidak ada yang berkaitan dengan keberadaan insulin dalam darah. Nah kan mungkin saja dok pasien ini mengalami diabetes karena keberadaan insulin dalam darahnya itu sangat sedikit. Ya jadi mungkin saran saya dokter bisa meresepkan atau memberikan kepada pasien tersebut terapi insulin dok. Oh iya, begini saja, nanti saya akan cek ulang keadaan pasien dan periksa dengan baik. Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya itu kita mesti pantau dengan baik. Oh iya, baik dok. Maaf telah mengganggu sebelumnya dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Permisi
kasih dok. Apakah dokter ada waktu luang untuk saya membicarakan sesuatu? Ya, sekarang juga bisa. Kebetulan saya lagi lowong. Oh iya, baik dok. Jadi begini dok. Pasien atas nama Wahyu dengan umur 72 tahun, berat badan 60 kg. Hasil labnya sudah keluar dok, dan berdasarkan hasil lab tersebut, keadaan pasiennya memburuk dok, di mana kenaikan kreatininnya mencapai 4,6 mg per desiliter dok, dan blood urea nitrogennya mencapai 61 mg per desiliter dok. Dan berdasarkan perhitungan, di mana tersebut menunjukkan bahwa pasien ini mengalami CKD stage 4 dok, dan memerlukan tindakan segera. Jadi saya kesini untuk meminta saran dari dokter bagaimana menangani pasien tersebut dok. Saran apa lagi? Kan kemarin saya sudah resepkan obat kepada pasiennya. Jadi Anda tinggal pantau saja terapinya dengan baik. Oh iya, maaf dok, tapi terapi tersebut perlu ditinjau lebih lanjut dok, mengenai apakah kesesuaiannya sudah sesuai dengan perkembangan keadaan pasien dari hari ke hari dok. Perkembangan apanya? Saya lihat pasiennya sudah baik kok. Bahkan pasiennya sudah bisa makan. Oh iya, maaf dok. Memang saya juga berpikiran seperti itu. Karena jika dilihat dari keadaan pasien yang sekarang dan hasil lab yang keluar, memang terjadi ketidaksesuaian karena pasien terlihat sehat. Namun ini hasil labnya perlu kita perhatikan dengan baik dok, dan kita perlu melakukan tindakan lebih lanjut. Karena begini dok, setiap pasien memang memiliki toleransi yang berbeda terhadap penyakit yang dialaminya. Kadang ada pasien yang terlihat baik dengan kondisi sehat saja, akan tetapi dia sedang mengalami penyakit yang parah, namun tidak terlihat seperti bagaimana biasanya dok. Iya, saya tahu. Makanya saya belajar dari pasien-pasien sebelumnya, dan keadaannya juga seperti itu, aman-aman aja tuh. Oh iya, jadi begini dok. Maaf sebelumnya dok, bukannya saya ingin bermaksud untuk menggurui dokter, tapi di sini saya ingin mendiskusikan keadaan pasiennya terlebih dahulu dok. Nah, jadi begini, pasiennya kan sekarang sudah masuk kategori CKD stage 4. Nah, di mana obat antiemetik yang diberikan itu, di mana ondansetron sudah tidak sesuai lagi dok. Nah, jadi obat antiemetik itu diganti dengan omeprazol dok. Karena obat omeprazol aman dengan keadaan pasien yang sekarang. Dan juga ada satu hal lagi dok, di mana dosis captopril sesuai dengan perhitungan terlalu tinggi dok. Nah, dengan tingginya dosis captopril ini juga dapat berisiko terhadap ginjal pada pasiennya dok. Jadi saya sarankan untuk adanya penurunan terapi dosis obatnya dok, di mana obatnya itu adalah captoprilnya. Oh begitu kah? Baiklah, nanti saya akan cek ulang keadaan pasiennya. Baik dok, terima kasih banyak dok. Saya mohon permisi dok. Ya, sama-sama. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Halo, waalaikumsalam. Perkenalkan dok, nama saya Apoteker Ambotungke, apoteker di Apotek Jaya. Oh iya, ada apa menghubungi saya? Maaf sebelumnya dok, sebenarnya saya ingin bertanya, apakah pasien atas nama Wahyu umur 40 tahun sebelumnya pernah ditangani oleh dokter? Oh iya, itu pasien saya kemarin. Oh iya, jadi begini dok, pasiennya sekarang sedang ada di apotek kami, ingin menebus resep, dan resepnya ada dua. Yang pertama dari ahli penyakit dalam, dan yang kedua dari dokter sendiri. Nah, kebetulan berdasarkan tanggal resepnya, resep dari dokter ahli penyakit dalamnya duluan. Makanya saya memutuskan untuk menghubungi dokter untuk mengkonsultasikan atau mendiskusikan tentang obatnya dok. Oh iya, ada hal penting apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Jadi begini dok, sebelumnya pasiennya datang ke dokter ahli penyakit dalam,
dan pasien tersebut diresepkan levofloxacin 750 mg IV per 12 jam. Kemudian datang ke dokter sendiri dan dokter meresepkan ciprofloxacin 400 mg IV per 24 jam. Nah, jadi kedua obat ini merupakan obat antibiotik dengan golongan yang sama, yaitu fluoroquinolone, dok. Nah, jadi obat ini terjadi duplikasi pengobatan, dok. Nah, akibat dari duplikasi pengobatan tersebut dapat menyebabkan pembesaran spektrum antibakteri yang dapat menyebabkan toksisitas pada pasiennya, dok. Wah, jadi kamu minta saya untuk mengganti obatnya? Kenapa tidak menghubungi dokter yang satunya lagi? Maaf sebelumnya, dok, bukannya saya ingin meminta dokter untuk mengganti obatnya, namun di sini berdasarkan ketetapannya, jadi saya harap dokter bisa menyesuaikan obat terapi yang sebelumnya diterima oleh pasiennya, dok. Berhubung pasiennya sebelumnya datang pertama pada dokter ahli bedah. Oh ya, kalau begitu jangan ladenin dulu pasien dari saya. Nanti suruh saja kembali untuk menemui saya. Maaf, dok, sebelumnya bukannya saya yang membantah, tetapi saya harus tetap melayani pasien tersebut. Nah, jadi saya punya saran untuk dokter. Bagaimana kalau dokter mengizinkan saya untuk melakukan perhitungan dosis yang sesuai kepada pasien tersebut, berhubung obat ini juga dapat dikombinasi untuk meningkatkan efektivitasnya terhadap bakteri tersebut. Nah, di sini juga kita dapat memilih salah satu dari obat tersebut. Jadi semua itu tergantung persetujuan dari dokter. Baiklah, jika menurut Anda itu baik, saya sekarang percayakan kepada Anda untuk Oh menangani. iya, terima kasih, dok, atas kepercayaannya terhadap saya. Oh iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dok. Baik, itulah tadi simulasi video bagaimana cara seorang apoteker mengkomunikasikan tentang terapi atau kesalahan terapi terhadap dokter. Semoga dari video tersebut kita dapat mengutip pelajaran dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.